Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas sistem informasi akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang overview of transaction, processing, and ERP system. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Farel Aldara Titya dengan NPM terakhir 188. Lalu dilanjut dengan teman saya Devina Azalia Ramadhani dengan NPM terakhir 113, lalu Aurelia Irene Pramono dengan NPM terakhir 184, lalu dilanjut dengan Dimas Setianugroho dengan NPM 232, lalu Stefani Rachel Kusuma dengan NPM terakhir 295. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pemrosesan data atau yang bisa disebut dengan data processing cycle. Nah, jadi aktivitas ini tuh adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, seperti katanya ada di pemrosesan data, di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan utama dari data processing cycle ini. Kita bisa geser ke kolom yang sebelahnya dulu. Nah, di sini tuh ada yang namanya tahap input, yaitu adalah proses pengumpulan data transaksi melalui dokumen sumber seperti faktur atau struktur. Lalu yang kedua ada tahap storage, seperti namanya storage, yaitu penyimpanan. Di sini tuh ada penyimpanan data dalam database agar dapat diakses dan digunakan kembali. Lalu yang ketiga adalah tahap processing, meliputi kegiatan create, read, update, dan delete untuk memastikan data tetap akurat dan terbaru. Lalu yang terakhir ada tahap output. Nah, di sini tuh akhirnya dari data yang telah dikumpulkan itu menghasilkan informasi berupa laporan, dokumen atau query yang digunakan untuk pengambilan keputusan, pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Nah, jadi 4 tahap utama itu ada data input, data proses, lalu data storage dan informasi output. Nah, yang dari data input ini kita itu harus mengumpulkan ke dalam 3 aspek. Dan yang aspek pertama ini adalah each activity of interest. Jadi di sini tuh setiap kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi dan perlu dicatat. Aktivitas ini biasanya berkaitan dengan kegiatan operasional terutama seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, atau produksi. Lalu yang kedua adalah the research affected by each activity. Jadi di sini itu aktivitas yang terjadi itu kan pasti mempengaruhi sumber daya. Ya, seperti yang di sini research yang artinya sumber daya itu segala sesuatu yang dimiliki atau digunakan oleh organisasi, seperti uang digunakan, persediaan barang, peralatan dan aset lainnya. Lalu yang ketiga, the people who participate in each activity, yaitu aktivitas dalam organisasi ini kan melibatkan orang-orang tertentu, baik dari dalam maupun luar organisasi. Nah, orang-orang ini disebut sebagai pelaku aktivitas seperti karyawan, manajer, pelanggan, dan supplier. Nah, data perusahaan ini adalah salah satu sumber daya paling penting bagi perusahaan. Keberadaan data yang relevan saja tidak menjamin bahwa data tersebut berguna. Nah, agar dapat berfungsi dengan baik, sebuah organisasi atau perusahaan ini harus memiliki akses yang cepat dan mudah ke datanya. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam sistem informasi akuntansi, serta bagaimana data tersebut dapat diakses. Nah, data akuntansi ini disimpan dalam jurnal dan buku besar atau general ledger, serta subsidiary ledger yang berisi rincian akun tertentu. Lalu ada yang namanya chart of account. Nah, chart of account ini digunakan untuk mengklasifikasi akun agar mempermudah pencatatan dan pelaporan, seperti pada penomoran akun-akun yang ada di aset, lalu liabilitas, dan expense. Nah, database digunakan untuk menyimpan data secara terpusat yang terdiri dari field, record, file, and database. Sistem ini juga menyediakan audit trail yang memungkinkan transaksi ditelusuri kembali untuk memastikan keakuratan dan mendukung proses audit. Misalnya ada audit trial. Jejak audit atau audit trial adalah jalur yang dapat ditelusuri dari suatu transaksi melalui sistem pemrosesan data, mulai dari sumber awal transaksi hingga laporan akhir, atau sebaliknya. Jejak audit digunakan untuk memeriksa keakuratan pencatatan, memverifikasi validitas transaksi, dan menelusuri perubahan pada akun buku besar dari saldo awal sampai saldo akhir.
Nomor dokumen dan referensi posting membantu membentuk jejak audit. Misalnya total penjualan harian yang dicatat di jurnal penjualan dapat ditelusuri ke buku besar. Dengan adanya jejak audit, auditor atau manajemen dapat memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi. Selanjutnya ada computer based storage konsep. Dalam sistem berbasis komputer, data disimpan dalam beberapa elemen utama. Yang pertama ada entitas, atribut, field, record, file, master file, transaction file, dan database. Nextnya ada data processing. Setelah data dimasukkan, data harus diproses agar database tetap mutakhir. Ada 4 aktivitas pemrosesan atau yang bisa disebut CRUD. Yang pertama ada C, yaitu create atau membuat data baru. R, yaitu read, membaca atau mengambil data. U artinya update atau memperbarui data. Yang terakhir ada D, delete, yang artinya menghapus data. Dan juga terdapat 3 metode pemrosesan. Yang pertama ada batch processing. Data dikumpulkan lalu diproses secara berkala. Selanjutnya ada real time processing. Data diproses langsung saat terjadi. Yang terakhir ada online batch processing, adalah kombinasi dari batch processing dan real time processing. Real time processing lebih akurat dan memberikan keunggulan kompetitif karena informasi selalu mutakhir. Nextnya ada information output. Tahap terakhir dalam siklus pemrosesan data adalah menghasilkan informasi. Yang pertama adalah dokumen, mencatat transaksi atau data perusahaan lain. Contohnya cek, faktur, laporan penerimaan barang, dan purchase requisition. Dokumen dapat berbentuk soft file dan soft copy dan hard copy. Kedua ada laporan. Laporan digunakan karyawan untuk mengendalikan operasional. Laporan juga digunakan manajer untuk pengambilan keputusan dan pihak eksternal untuk evaluasi profitabilitas dan kepatuhan. Jenis laporan ada laporan rutin, misalnya laporan keuangan, laporan pengecualian exception report, dan laporan sesuai permintaan atau on demand. Yang terakhir ada query. Query adalah permintaan informasi spesifik dari database untuk menjawab pertanyaan tertentu secara cepat. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blockchain. Nah, munculnya cryptocurrency ini memperkenalkan teknologi baru yang bernama blockchain, sebuah sistem buku besar terdistribusi yang memungkinkan pertukaran nilai secara aman dan terpercaya tanpa harus bertanggung pada pihak-pihak ketiga. Blockchain tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menyediakan transparansi dan keamanan. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap transaksi yang digunakan. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP System. Awalnya, sistem informasi akuntansi itu hanya berfokus pada pencatatan transaksi keuangan. Masalah muncul ketika perusahaan itu memiliki banyak sistem terpisah, sehingga sering terjadi duplikasi atau data ganda, dan inkonsistensi atau tidak konsisten dan ketidaksesuaian data antar departemen. ERP hadir sebagai solusi dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem berbasis database terpusat, yang artinya ketika ada transaksi penjualan, sistem itu secara otomatis memperbarui bagian keuangan, stok, hingga produksi jika diperlukan. Dengan ERP, perusahaan itu hanya perlu menginput data satu kali, informasi menjadi real-time, lebih akurat, dan manajemen itu dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Selain itu, pelayanan kepada pelanggan juga menjadi lebih baik, karena semua informasi dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya ada kelemahan dari pembuatan ERP system. Yang pertama, pada biaya pembuatan yang cukup mahal, dari 50 hingga 500 juta dolar. Kedua, pembuatan yang memakan waktu dari custom, proses implementasi modul yang memakan waktu banyak. Ketiga, ada perubahan bisnis proses yang menjadi kegagalan utama dari ERP system. Yang keempat, ada kompleksitas. Hal ini berasal dari pengintegrasian berbagai aktivitas dan sistem bisnis yang berbeda. Dan yang terakhir ada resistensi bagi perusahaan yang memiliki banyak departemen terpisah. Mungkin percaya bahwa manfaat dari sistem tunggal ERP system ini tuh hanya didapatkan oleh sedikit. Jadi tidak banyak yang membuat ERP system ini. Terakhir, merupakan kesimpulan dari ERP system. Pertama, keberhasilan dari ERP system ini bergantung pada top manajemen perusahaan. Jika mereka salah mengambil langkah, maka keberhasilan itu akan lebih sedikit. Jadi sebaiknya bagi top manajemen agar lebih menganalisis dari ERP system itu sendiri. Yang kedua, ada pemilihan software package yang beragam.
Jadi ini maksudnya adalah perusahaan yang ingin menanamkan atau membuat ERP sistem di perusahaannya harus berhati-hati dan lebih menganalisis ERP sistem mana yang lebih cocok bagi perusahaannya. Yang ketiga, biaya implementasi dan lisensi yang mahal. Dikarenakan kompleksitas dan juga custom ERP sistem yang bermacam-macam, maka ada tantangan seperti biaya yang cukup mahal bagi ERP sistem itu sendiri. Dan yang terakhir, ada konfigurasi dan kustomisasi. Jika ada perubahan pada satu modul, maka akan berpengaruh pada modul satunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dan kami jelaskan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.